Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Menjelang bulan puasa, harga beras dan bawang putih di Jemberana naik. Polisi menangkap tersangka kasus penipuan emas palsu yang terjadi di Jemberana. Mencoba kuliner legendaris es Waneng Tabanan yang telah ada sejak tahun 1938. Usaha pembuatan prasasti berbahan batu marmer tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Tempat usaha kerajinan ini antara lain terdapat di Desa Guang, Sukawati, Gianyar. Selama ini pesanan berasal dari berbagai wilayah di Bali hingga luar daerah. Pesanan berasal dari instansi pemerintah, desa adat, hingga pihak swasta. Digunakan untuk diapanya Pak marmernya? Untuk peresmian gedung, kadang-kadang kan untuk pura, untuk di nama pura, pelang pura itu. Ya di pura ya. Ya, rata-rata kalau pesanan itu datangnya ramenya di bulan-bulan apa Pak? Karena nggak ini nggak tentu sejak COVID ini nggak ini. Sekian ya, turun agak menurun ya Pak. Kalau yang di pemerintahan sama di luar Bali ukuran rata-rata ukuran berapa Pak yang diminta Pak? Kalau luar Bali kan untuk ini biasanya untuk isan itu paling ukuran 40-60 itu berapa nih Pak ukurannya? 40-60, 60-90 itu biasanya. Mungkin untuk harga yang dari yang termurah sampai termahalnya berapa nih Pak? Nggak tentu, tergantung ininya banyak tulisannya. Oh banyak tulisannya dihitung ya Pak. Kalau rata-rata berapa Pak yang paling murah mungkin kalau di rata-rata? Paling murah 1.300.000, 1.200.000. Tergantung juga ininya bahan bakunya. Bahan baku ya. Ukuran prasasti yang paling dicari mulai panjang 40 hingga 60 cm. Prasasti dijual mulai harga 1,3 juta hingga 2 juta rupiah per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Meski peminatnya tak sebanyak sate ayam, namun tempat makan yang menjual menu sate dan gulai kambing selalu ramai dikunjungi warga. Salah satu tempat makan yang menjual sate dan gulai kambing berlokasi di Jalan Kali Asem, Denpasar. Tempat makan legendaris ini sudah melayani pembeli sejak tahun 1970-an. Mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat saat ini, tetap mempertahankan resep keluarga secara turun-temurun. Sate dan gulai kambing di tempat ini menggabungkan dua bumbu tradisional yang berasal dari Madura dan Bali. Saya generasi keempat dan ini masih dipegang sama mbah saya sih, nenek saya. Betul, turun-temurun dari nenek. Perpaduan antara Bali dan Maduranya. Kalau menurut saya pribadi dari bumbunya sih yang lebih medok gitu rasanya daripada yang lain sih menurut saya gitu. Kalau bumbunya emang mbah saya kebetulan turunan Bali, jadi mungkin lebih banyak rempah-rempahnya juga sih, permainan rempahnya sih jadi lebih banyak gitu, jadi medok gitu di bumbu gulainya. Kita di sini paling ya kalau pas ke Denpasar kita mampir ke sini ya cari sate kambing lah biar
biar tenaga gitu loh orang bilang kan. Tapi sekarang kan umurnya udah kepala 5 kan, paling ya jarangin aja gitu loh. Paling kita nyari ati sama dagingnya campur lah. Kalau dulu kan daging kok. Favoritnya apa tuh Pak di sini kalau makan di sini? Ini lah daging hati campur gitu. Gulai semua suka. Sate daging hati orang bilang. Bedanya kalau yang kita tahu ya, Lebih fresh. kalau di tempat lain itu kalau hatinya itu pakai dia kayak apa ya, paru kan gitu, pokoknya jeroan lah. Kalau di sini memang murni hati. Satu porsi sate kambing dijual seharga Rp45.000 dan gulai kambing Rp20.000. Di tempat ini juga tersedia paket murah, yakni sate kuah kambing seharga Rp25.000 dan sate kuah ayam Rp20.000. Tempat kuliner di pusat kota Denpasar ini dibuka mulai jam 7 pagi hingga 5 sore. Setiap harinya, tempat ini ramai dikunjungi pembeli, terutama pada saat jam makan siang. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Kabupaten Tabanan memiliki kuliner legendaris es waneng yang telah ada sejak tahun 1938 silam. Es waneng dijual di sebuah kedai sederhana, Jalan Mawar, Grogak Gede, Tabanan. Minuman ini disukai warga karena rasanya enak dan menggunakan bahan alami. Nama dari kakek, terus dilanjutin sama ibu, dan saya juga sebagai anaknya ibu, sekarang cucunya kakek jadinya. Bahan-bahan esnya kelapa dibakar, kelapa biasa itu dicampur dengan kelapa dibakar, habis itu diserut, langsung campur gula dan dicampur es. Kelapanya dibakar dulu, itu yang lama prosesnya. Selanjutnya? Selanjutnya baru kelapa biasa dicampur, besoknya baru digiling. Oh gitu. Ya. Jadi di kayak disantan dia. Ya, dibuat di santan, dicampur gula dan yang lain-lainnya. Ya. Ini berapa beli per hari bisa menghabiskan es? Beli berapa Es bos? biasanya 2 balok per hari, dua balok per gulanya hari. bisa habis 10 kilo. 10 kilo. Ya, kalau hari biasa, kalau hari raya galungan bisa sampai 6 balok habisnya. 6 balok. Ya. Kalau gininya kelapa berapa habis beli sekali buka yang beli? Sekalian beli sekalian 100 kelapa, bisa pakai 10 hari, bisa 7 hari, nggak tentu. Nggak tentu. Ya, Sampai saat ini pembeli masih banyak beli ya? masih Masih tetap ya? langganan. Karena menangnya itu udah harga murah, nggak pakai sari manis. Ya. Niki jam bukanya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 6. Jam 6 sore Ya, ini. tanpa libur kecuali Tanpa- lebih. Oh gitu. Ya, Untuk gininya beli per porsi berapa beli per gelas? esnya 2.000, rotinya 1.000, Jadi semuanya 3.000 beli ya? 3.000. Ini pertama kali saya kesini, tapi rasanya enak. Kenal dari teman, katanya ini legend di sini. Apanya yang membuat rasanya yang beli enak? Dari campuran dari esnya ini, kayak pakai gula Bali itu kayak. Gula Bali ya? Iya. Rasanya memang dari dulu sama sih, mungkin dari kecil di sini sering beli ini dari Denpasar ke sini pas lagi ke Tabanan Oh, itu gitu. aja. Apanya Enak. yang buat enak bu es ini? Campuran Manisnya apa? Manis. pas, habis itu isi roti itu enak. Es waneng terbuat dari santan kelapa bakar, gula pasir, gula aren yang direbus hingga matang. Campuran bahan yang diberi es batu ini menghasilkan cita rasa yang khas. Es ini lebih nikmat diminum dengan ditemani roti tawar. Satu gelas es waneng dijual seharga Rp2.000. Setiap harinya, kedai es ini dibuka jam 10 pagi hingga 6 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.